Halo everyone. Sering gak sih kalian dengar komentar orang-orang tentang dunia itu milik si cantik? Cantik itu harus putih, dan komentar-komentar lainnya tentang standar kecantikan seseorang. Padahal sebenarnya cantik itu tidak selalu tentang fisik, tapi cantik itu bisa dilihat dari versi kecerdasannya, versi cantik dari tingkah lakunya, versi cantik dari kedewasaannya, dan versi cantik-cantik lainnya. Karena cantik itu relatif, dan kita akan kelihatan cantik di mata orang yang tepat. Ya. Nah, di mana contohnya? Contohnya itu ada di kitab ini. Nah, jadi seorang raja itu jatuh cinta kepada seseorang yang menurut orang-orang perempuan itu tidak cantik. Nah, jadi bagaimana kisahnya? Sebagai berikut. Oke, jadi ceritanya di sini tuh ada salah satu kisah dari Harun ar-Rasyid, yang mana Harun ar-Rasyid ini jatuh cinta ke seorang budak perempuannya yang berkulit hitam dan wajahnya tidak cantik menurut orang-orang ya. Nah, terus jadi ceritanya pada suatu hari si raja ini, si Harun ar-Rasyid ini menaburkan uang dirham ke hadapan para budak perempuannya. Nah, otomatis pada rebutan mengutin uang dirham itu. Nah, tapi ada satu perempuan yang gak ikut rebutan. Nah, satu perempuan ini ya itu si budak perempuan yang berkulit hitam. Otomatis ditanyalah gini nanyanya, lu kok gak ikutan sih? Gak ikutan rebutan itu uang dirham? Akhirnya dijawab sama si budak perempuan ini, ya ngapain gue ikutan rebutan, secara kan yang mereka incer kan uang dirham. Lah kalau gue kan yang gue incer si pemilik dirham. Wait a minute, who are you? Seperti itu, makanya alasan dia kenapa dia nggak ikutan buat berebutan uang dirham tersebut. Nah, akhirnya jawaban si budak perempuan ini didengar oleh Harun ar-Rasyid, sampai akhirnya Harun ar-Rasyid kagum terus mendekatinya. Nah, setelah terjadilah fenomena itu, akhirnya berita ini didengar oleh raja-raja yang lain. Otomatis raja-raja yang lain tuh kayak julid gitu loh, kayak loh kok bisa ya seorang Harun ar-Rasyid suka sama seorang perempuan budak yang gak cantik lagi, berkulit hitam lagi. Nah, kayak gitulah ya, pokoknya diomongin, dijulitin. Akhirnya terus terdengarlah kabar tersebut ke telinga raja si Harun ar-Rasyid ini. Akhirnya Harun ar-Rasyid inisiatif untuk mengundang semua raja-raja tersebut ke istananya. Akhirnya datanglah mereka. Terus pas mereka datang, Harun ar-Rasyid juga mengumpulkan para budak-budak perempuannya itu. Nah, terus para budak perempuan ini sama Harun ar-Rasyid dikasih kayak sebuah wadah yang mana itu terbuat dari intan permata. Seperti itu teman-teman, terbuat dari intan permata. Terus tapi ada satu permintaan aneh Harun ar-Rasyid, yakni mereka harus harus dipecahin wadahnya tersebut. Nah, otomatis mereka menolak dong, secara dikasih intan permata terus suruh dipecahin. Nah, akhirnya mereka menolak dong. Tapi ada satu perempuan yang melakukan perintahnya raja tersebut. Yaps, benar, si budak perempuan yang berkulit hitam tadi itu, dia langsung intan permatanya langsung dibanting, pecah dia, akhirnya dipecahin. Akhirnya Raja Harun ar-Rasyid senyum dong ngeliat kayak gitu, senyum karena turutin nih perintahnya. Nah, terus akhirnya Harun ar-Rasyid nyamperin si budak perempuan tadi, terus ditanyalah sama Harun ar-Rasyid, kenapa kok kamu mau melakukan hal itu, padahal teman-teman kamu yang lain gak ada yang mau melakukan perintah itu. Akhirnya dijawab sama si budak perempuan ini, ya saya melakukannya karena sudah diperintahkan sama kamu raja. Di samping itu saya juga melakukannya dengan mempertimbangkan dua sisi raja. Yang pertama, kalau saya melakukannya maka harta raja akan berkurang. Tapi kalau saya tidak melakukannya maka saya akan mengurangi kehormatan perintah raja. Seperti itu jawabannya. Nah, maka saya lebih memilih kekurangan yang pertama karena itu lebih ringan dan juga demi menjaga kehormatan raja. Dan saya juga melihat pertimbangan bahwa kalau saya memecahkan intan permata ini, maka orang-orang akan menganggap saya gila. Tapi kalau saya tidak memecahkan intan permata ini, maka saya akan dianggap sebagai orang yang durhaka. Maka saya lebih suka untuk dianggap gila daripada saya dianggap menjadi orang yang durhaka. Keren banget gak sih si perempuan budak ini jawabannya? Nah, otomatis raja-raja yang lain mendengar jawaban si budak perempuan ini otomatis langsung speechless dong. Secara jawabannya tuh sangat cerdas gitu loh. Nah, akhirnya berkat kejadian itu, para raja-raja yang tadi udah julid nih sama Harun ar-Rasyid, akhirnya mereka
akhirnya mereka mengakui nih, oh ya jelas lah raja seneng ke si budak perempuan ini, secara si perempuan ini cerdas, seperti itu teman-teman. Nah, jadi kisah-kisah teladan lainnya dan kisah-kisah perempuan menarik lainnya bisa kalian kepoin di buku ini, di kitab ini, Azwaja. Oke, see you next time di review kitab berikutnya. Dadah guys.